Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai PCAK24 tentang imbalan pasca kerja, mulai dari komponen beban, rekonsiliasi liabilitas, perhitungan PPh 21 dengan metode TER, hingga melihat pajak tangguhan atau tax shelf. Studi kasus yang digunakan berasal dari perusahaan Canoo Panel Listrik untuk tahun 2024. Penjelasan kasusnya, pada tahun 2023, Canoo Panel Listrik memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 151 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi sekitar 158,98 juta. Meskipun perusahaan hanya membayar manfaat pensiun secara tunai sebesar 6,4 juta, perusahaan tetap harus mengakui beban imbalan pasca kerja yang lebih sesuai hasil perhitungan aktuaries. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kewajiban perusahaan kepada karyawan yang belum terlihat secara langsung dalam arus kas. Komponen beban PCAK24. Menurut PCAK24, beban imbalan pasca kerja terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, biaya jasa kini atau current service cost sebesar 19,9 juta. Biaya ini menggambarkan hak imbalan yang diperoleh karyawan dari jasa yang mereka berikan selama tahun berjalan. Kedua, biaya bunga atau interest cost sebesar 9,2 juta. Biaya bunga muncul karena nilai kewajiban meningkat seiring berjalannya waktu, atau yang dikenal sebagai time value of money. Ketiga, terdapat kerugian aktuaria sebesar 7,1 juta. Kerugian aktuaria terjadi akibat perubahan asumsi seperti tingkat suku bunga, kenaikan gaji, atau faktor demografis lainnya. Secara keseluruhan, komponen-komponen tersebut membentuk total beban PCAK24 yang harus diakui perusahaan. Selanjutnya, pemisahan laba rugi dan OC. Dalam PCAK24, tidak semua komponen dapat dicatat pada laporan laba rugi. Biaya jasa kini dan biaya bunga dicatat pada laporan laba rugi sehingga mempengaruhi laba perusahaan. Sedangkan keuntungan atau kerugian aktuaria dicatat pada Other Comprehensive Income atau OC yang nantinya langsung mempengaruhi ekuitas tanpa melewati laba rugi. Tujuan pemisahan ini adalah agar perubahan asumsi aktuaria tidak menyebabkan laba perusahaan berfluktuasi secara berlebihan. Selanjutnya, rekonsiliasi liabilitas. Kita melihat rekonsiliasi liabilitas imbalan pasca kerja. Perhitungan dimulai dari saldo awal sebesar 151 juta. Kemudian ditambah biaya jasa kini sebesar 19,9 juta dan biaya bunga sebesar 9,2 juta. Setelah itu dikurangi pembayaran manfaat sebesar 6,4 juta serta disesuaikan dengan kerugian atau keuntungan aktuaria. Rekonsiliasi ini membantu perusahaan mengetahui perubahan kewajiban dari awal hingga akhir periode secara sistematis. PPh 21 dengan metode TER pada tahun 2024, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER sesuai ketentuan PP nomor 58
tahun 2023. Dalam contoh ini terdapat 5 karyawan dengan total gaji bruto sebesar 65 juta. Dari perhitungan TER, total PPh 21 yang harus dipotong perusahaan adalah sebesar 835.000. Metode TER dibuat untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak bulanan sehingga lebih mudah diterapkan oleh perusahaan. Tax shield atau aset pajak tangguhan. Bagian terakhir adalah manfaat pajak tangguhan atau deferred tax asset. Total liabilitas imbalan pasca kerja perusahaan sebesar 158,978 juta dengan tarif badan sebesar 22%. Maka perusahaan memiliki aset pajak tangguhan sekitar 34,97 juta. Aset pajak tangguhan muncul karena secara akuntansi beban imbalan kerja sudah diakui sekarang, tetapi secara fiskal baru boleh menjadi pengurang pajak ketika manfaat tersebut benar-benar dibayarkan. Perbedaan waktu pengakuan inilah yang menciptakan manfaat pajak di masa depan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa PSAK 24 mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan pasca kerja agar perusahaan dapat menyajikan kondisi keuangan secara lebih akurat. Komponen utama yang perlu diperhatikan adalah biaya jasa kini, biaya bunga, dan keuntungan atau kerugian aktuaria. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami dampaknya terhadap pajak melalui aset pajak tangguhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai PSAK 24 imbalan pasca kerja dapat membantu dan menambah pemahaman teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.